cek cek. Oke. Selamat datang kembali di episode kelima. Guys, kita lagi ada di dekat Vince Club. Ini Atlas nih. Saya mau ajak keliling-keliling lihat kehidupan di daerah Canggu. Ini adalah Atlas Beach Club. Mereka juga punya Super Club. Super Club itu apa ya? Tempat semacam diskotik. Jadi mereka buka sampai pagi. Ya, disclaimer dulu di awal video. Kalau saya tidak disponsori, atau belum sih mungkin lebih tepatnya. Oke. Apa yang ada di sini bersifat hiburan ya. Mohon dimaklumi. Kita akan keliling-keliling menunjukkan kehidupan di tempat ini. Turis-turis. Nanti kalau ada yang menarik di tempat lain juga akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Terus sekarang yuk kita jalan-jalan dulu. Mumpung belum dapat orderan. Tadi udah dapat orderan sih sebenarnya, cuman langsung menuju ke sini, ke tepi pantai dekat Vince tadi. Ya sekalian lah, saya pikir. Mumpung juga langitnya ini mendung terus. Tadi saya lihat, waduh, keluar mendung nih. Kayaknya kurang asik. Wah, dapat. Aduh, tapi kok grab bike ya. Nggak seru nih. Saya pengennya nyari bukan bike, numpang di depan lagi. Aduh. Oke guys, skip dulu ya. Order kedua tadi. Grab bike selesai. Dapat orang Jepang. Belum pernah sih bawa orang Jepang. Sopan sekali orang Jepang itu ya. Sama pinter naik motor. Dia tahu di mana harus berpegang. Kalau bule, waduh, puyeng. Bobot motor ini langsung limbung. Orang Jepang mungkin udah biasa kali ya di negaranya, jadi udah biasalah gini-gini. Ini kita sebelah mana nih, Bro? Di Batu Bolong nih. Lagi di Batu Bolong. Dan ini juga salah satu tempat paling hits di Bali, khususnya daerah Canggu ya. Nah inilah tampakannya di sini seperti ini. Sementara saya nonaktif dulu karena mau ngajakin kalian untuk keliling sedikit. Nanti kita mulai on beat lagi di sana, di agak ke arah pantai. Saya mau ganti jadi ini aja dulu untuk makanan, karena bisa lebih banyak nge-shoot. Kurang lebih seperti ini. Banyak yang jalan santai. Kalau di daerah sini mirip-mirip sama Seminyak ya. Toko-tokonya di kanan kiri kecil-kecil gini. Wih, baru sewa motor nih kayaknya nih. Ini parkiran besar baru jadi ini. Dibuka untuk umum. Daerah sini memang sangat menyenangkan, vibes-nya tuh sangat-sangat luar biasa. Ada yang live juga. Boleh nggak saya ikutan live-nya? Aduh, ketangsis dia. Ini ayam and bakso selera lokal. Jika ada di sini guys, nggak usah khawatir, cari yang murah-murah itu juga bisa. Ya, sebenarnya di sini banyak opsi untuk pilihan makanan. Mau dari yang high end sampai low end, budget ada semua. Kehidupan di sini buat warga lokal sangat-sangat easy, apa ya bahasanya ya, easy going kali ya. Jadi orang-orang di sini karena Canggu kan baru, apa ini ramai banget. Gigi susu, ada yang pernah nyoba?
kehidupan warga lokal ya di sini. Mereka bukan project pertama yang tahu atau bukan orang-orang pertama yang tahu tentang pariwisata, sehingga mereka sudah belajar dari pendahulu mereka. Banyak juga di sini yang tidak menjual tanah tapi menyewakan tanahnya. Jadi kalau disewakan kan nanti berapa tahun lagi dia akan balik modal. Bukan balik modal, bahasanya apa ya? Jadi tanah itu kan harga cenderung selalu meningkat ke atas. Jadi value-nya kalau tidak dijual itu akan lebih tinggi. Makanya orang-orang itu sekarang cenderung untuk menyewakan daripada menjual. Dan kadang tidak jarang juga mereka untuk kerjasama ya, untuk membangun usaha bisnis, karena dinilai itu lebih profitable. Nah, kalian yang ingin coba berbisnis di Bali, nih mampir ngobrol-ngobrol. Ayo, jangan ragu-ragu kalau mau buka bisnis di sini. Tapi memang modal sih nggak bisa kecil ya. Kita harus berpikir di masyarakat Indonesia mungkin harganya agak tinggi ya, karena standar ini beda. Tapi juga dari segi pendapatan sebenarnya berbeda sih. Aston Canggu Beach Resort. Ini salah satu favorit saya juga nih, Aston Canggu. Dia deket banget sama pantai. Ini jalan ke sana tuh dikit udah pantai. Ada Oldsman ini. Kalau di Maps kalian cari Oldsman, ini populer banget ini. Tempat nongkrong. Sini kalau sore-sore tuh rame. Krong, itu udah pantai itu di sana tuh di depan kita. Yuk, balik lagi. Kita mau mengarah ke tempat lain. Ada Optik Seis. Ini daerah gaulnya. Kalau saya pribadi lebih seneng daerah sini ya ketimbang di daerah Brawe, daerah Canggu Brawe, ataupun yang tadi kita lewatin. Daerah sana itu lebih padat sekali, gitu, lebih hektik. Tapi entertainmentnya di sana. Untuk tinggal, kalau saya lebih suka di sini ya, untuk tempat tinggal. Fasilitas juga ada semua, komplit. Ketimbang kita di daerah yang tadi kita lewati, itu macet parah. Oh iya, tadi kita kena macet sangat-sangat parah, luar biasa panjang di shortcut Canggu. Akhirnya saya harus berputar, baru bisa dapat lebih cepat. Ini sekarang yang saya lihat turis dominan ini kayaknya dari Asia ya masih. Ini turis lokal, gigi susu ya, populer sekali nih. Banyak Aussie, banyak Australian. Belakangan di daerah sini Australian juga lagi naik daun. Tuh, ada turis juga nyobain bakso. Kayaknya orang Korea itu, apa Jepang, putih-putih gitu. Mukanya style Korea, Jepang gitu. Nyobain bakso. Mungkin di negaranya nggak ada ya. Oh iya. Ini buat teman-teman warga plus 62 yang mau liburan ke Bali, lebih baik pakai sepeda motor ya. Karena di Bali itu tidak ada larangan untuk sepeda motor sebenarnya. Sebagai kendaraan wisata, ini bahasanya agak rancu ya. Karena kendaraan wisata yang dimaksud adalah kayak semacam minibus, kendaraan pariwisata yang memang tidak mungkin pakainya sepeda motor. Nah, tapi kalau untuk transportasi pribadi perorangan itu boleh dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku.
yaitu memiliki surat izin mengemudi SIM C untuk SIM Indonesia. Kalau internasional adalah SIM A. Ini adalah aturan baku, aturan dasar yang diterapkan di seluruh negara di dunia. Indonesia salah satunya. Jadi kalau kalian dengar pemberitaan itu kadang-kadang kita harus teliti lagi. Kayak apa sih isi beritanya gitu. Karena media-media sekarang tuh banyak yang bermain dengan kalimat kata-kata. Tapi jujur bukan medianya sih. Ya selebihnya kalian yang disimpulkan sendiri. Ya. Kan kalau misalkan itu medianya memang ya gitu deh. Ya ada perbaikannya di depan sana. Jadi mobil tidak bisa lewat. Motor moga-moga bisa ya. Kita coba lihat. Karena saya berusaha menghindari kemacetan. Waduh, mantap sekali mendung. Aduh. Waduh. Nah, daerah sini udah agak lebih tenang. Tidak hektik, tapi di depan sana itu hektik lagi. Jadi gini sih memang jalan-jalan utamanya, jalur utamanya tuh memang hektik sekali untuk di Bali. Tapi kebanyakan sih ya sudah, di sini ya. Itu nekat sekali. Saya mau ke kiri aja. Karena bisa ada tembusan ke Pararanan. Mau nyari tembusan ke Pararanan aja dulu. Lebih secure buat saya untuk kerja. Karena daerah-daerah sana lebih nyaman. Kalau di sini buat ngevlog oke. Enak. Ini juga tembus sih. Tapi mau ajak kalian lihat sedikit dulu nih daerah-daerah sini. Ya, turis. Sepi guys. Oke lah, kita pindah zona dulu. Ini salah satu jalan potong, satu dari 2 jalan potong menuju Pararanan. Kalau kalian dari arah Eco Beach jalan lurus ke utara, nah, kalian bisa ketemu ada 2 jalur. Ini yang kedua. Masih ada sawah di sini dan juga villa-villa. Sini banyak ya bule-bule yang tidak pakai helm. Ya, itulah kebiasaannya. Kalau kalian lihat video saya dari kemarin, emang disiplinnya mereka ngendur ketika ada di Bali. Terutama turis Eropa Timur. Aduh, saya paling malas tuh berdebat dengan mereka kalau udah soal helm ya. Kayak paling bener. Jadi daripada saya pusing-pusing bawa mereka ya, saya cari turis yang lain aja. Tapi kalau mereka tidak mau pakai helm sih ya nggak saya angkut. Karena ntar ujung-ujungnya kita yang kena tilang kan. Bukannya untung malah buntung gitu. Ini udah lumayan lama nih saya belum dapat orderan. Tumben ini, biasanya udah masuk sesuatu. Nah, ini sebenarnya ke kiri rame, tapi saya mau nyari orderan dulu ya kawan-kawan. Jadi saya mau ke arah kanan, belok, cari orderan karena kita butuh bensin untuk keliling-keliling. Modal buat besok dulu harus diamankan ini. Ini tergolong sangat-sangat sepi nih. Biasanya saya akun saya ini dapat langsung terus. Oke guys, ini kita sudah di jalan raya.
Untuk saat ini saya mau simpan kameranya dulu sambil ngecek. Apa nih, pizza 100.000 warung Banyuwangi donasi. Ogo-ogo ada donasinya, mantap ya. Ini Balai Banjar, jadi penggalangan dana untuk pembuatan ogoh-ogoh, biayanya ada di sana tuh, dirinci. Mereka minta sumbangan ke toko-toko atau ke rumah-rumah gitu. Dan ada yang 2 juta men. LPD 2 juta men, nyumbangnya ngeri-ngeri. 5 juta tuh nomor 3. Apa tuh bacaannya? Desa Adat Pererenan. Wow, yang ketiga ngeri dong, Kabupaten Badung sumbangan 5 juta men. Modal ogoh-ogohnya nih, waduh, ngeri-ngeri sedep bapak. Oke lah guys, nanti kita lanjut lagi ya, cari konten-konten menarik. Yo, jumpa lagi bersama Koma Adventure di episode 5. Jadi guys and girls, ternyata dari tadi kita hujan-hujanan di Canggu, di Denpasar ternyata kering kerontang. Aduh. Beneran deh ini. Begitu lewat daerah Dalung, hilang udah hujannya, nggak ada lagi. Padahal deras banget tadi di sana tuh. Buset. Habis di Dalung udah nggak ada lagi. Ini mungkin hujan tadi sore di sini nih, masih ada genangan-genangan basah-basah dikit lah. Tapi yang lainnya, aduh. Ampun. Ini benar-benar nggak ada hujan lagi kayak dari sore di sini. Tadi gerimis-gerimis memang sih, benar. Tahu-tahu tadi hujan deras waktu saya ngambil di Sushi. Ini kita dapat lagi nih di Sushi Philadelphia. Antaranya lumayan jauh ke Imam Bonjol. Mantap. Ya, saya sih nggak gitu terlalu gimana ya makan sushi. Ini sushi mentah soalnya, jadi saya juga nggak berani coba. Selain karena sushinya mentah, saya juga nggak berani coba karena harganya itu bikin kantong bolong. Ini bukan level saya, ini next 3 level kayaknya. 3 level, 4 level di atas ini. Harganya satu menu itu sekitar 200 ribuan itu semuanya. Semurah-murahnya yang waduh, nggak ada jalan nih ya. Coba lihat. Aduh, tidak ada jalan guys. Coba cek dulu. Google Maps di Bali cukup detail, sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus dibanding era zaman-zaman awal saya merantau ke Bali. Apalagi waktu zaman liburan dulu, ini sudah jauh lebih baik. Dulu kita pakai BlackBerry mapnya. Saya punya BlackBerry yang yang seri termurah tuh. Pas zaman-zamannya itu pakai peta, bacanya bingung. Syukur udah ada Google Maps, sekarang lebih gampang bacanya dia. Ini di mana ya? Saya coba cek dulu. Rekor tertinggi kedua 16,4 kilo.
57.500. Ya, karena kondisi yang sebentar-sebentar hujan, maka saya putuskan untuk mengakhiri video sampai di sini. Berikut terakhir adalah Kopi Nako yang baru dibuka di Bali. Tempatnya cakep sekali. Oke, thank you buat semuanya yang sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye.